Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Quratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perencanaan dan pengelolaan kurikulum. Jadi, terdapat ruang lingkup di dalam pembahasan perencanaan dan pengelolaan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum, yang ketiga yaitu penilaian kurikulum, yang keempat ada perbaikan kurikulum, yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir yaitu tahapan pengelolaan kurikulum. Baik, yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum yang sudah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan yaitu perencanaan pembelajaran yang memiliki tujuan dalam membina peserta didik agar lebih berhasil dalam proses pembelajaran. Nah, perencanaan kurikulum ini memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama harus sesuai dengan pengalaman-pengalaman siswa. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu melibatkan banyak kelompok. Prinsip yang ketiga yaitu mengambil kesepakatan keputusan sesuai konten dan proses. Yang keempat yaitu dilaksanakan dalam berbagai tingkatan. Dan yang terakhir yaitu merupakan rangkaian proses yang berkelanjutan. Kemudian, yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Setelah selesai tahapan rancangan, maka kemudian kita beralih kepada tahap pelaksanaan, yaitu penerapan perkembangan program yang telah direncanakan, yang kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang menyesuaikan kondisi lembaga pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum juga terdapat terhadap beberapa prinsip yang ada di dalam prosesnya, yaitu yang pertama diperoleh kesempatan yang sama, yang kedua pendekatan dan kemitraan, dan yang terakhir yaitu berpusat pada peserta didik. Baik, selanjutnya setelah kita merencanakan kurikulum, kemudian melaksanakan kurikulum, maka sampailah kepada tahap yang ketiga, yaitu penilaian kurikulum. Nah, dalam tahapan penilaian kurikulum ini, maka berpusat kepada kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria mengenai suatu kurikulum. Nah, penilaian kurikulum ini juga memiliki prinsip dalam prosesnya, yaitu yang pertama sifatnya itu harus objektif, sesuai dengan keadaan di lapangan pendidikan dengan sumber data yang akurat dan konkret. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu adanya tujuan tertentu. Dalam penilaian kurikulum ini harus memiliki tujuan yang ditargetkan pada setiap program penilaiannya. Kemudian yang ketiga itu bersifat lingkup kurikulum. Jadi dalam penilaian kurikulum ini harus memiliki ruang lingkup dalam kurikulum tersebut. Kemudian yang keempat yaitu seimbang, berkesinambungan, dan yang kelima yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang keempat dari ruang lingkup perencanaan dan pengelolaan kurikulum yaitu perbaikan kurikulum. Setelah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum, maka yang keempat ada perbaikan kurikulum. Pada intinya, dalam perbaikan kurikulum itu bertujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan di dalam dua aspek, yaitu proses dan produk. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum. Ada dua aspek yang terlibat di dalam kegiatan kurikulum ini, yakni dari pendidik dan peserta didik. Yang pertama, kegiatan yang berkaitan dengan tugas pendidik, yaitu pemberian tugas setelah pembelajaran dan pembagian kegiatan penjunjung seperti ekstrakurikuler. Kegiatan yang kaitannya sebagai proses pelaksanaan pembelajaran yaitu mengelola kelas, evaluasi hasil belajar, menyusun jadwal pelajaran, menyusun program belajar, dan yang terakhir pendataan progres kemajuan belajar.
Kemudian, ruang lingkup perencanaan dan pengelolaan kurikulum yang keenam atau yang terakhir yaitu tahapan pengelolaan kurikulum. Nah, dalam tahapan pengelolaan kurikulum itu terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, kemudian yang kedua, tahap pelaksana, dan yang terakhir yaitu tahap pengendalian. Nah, pada tahapan perencana, salah satu produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara di tingkat sekolah adalah GBPP. Pada tahap koordinasi dan pengorganisasian, tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler telah diatur oleh kepala sekolah. Jadi pada tahap perencanaan ini, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan jadwal pelajaran itu diatur oleh kepala sekolah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksana. Nah, melakukan supervise merupakan tugas utama kepala sekolah yang mana memiliki tujuan agar dapat membantu guru untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pengendalian. Nah, pada tahap ini memiliki setidaknya 2 aspek yang harus diperhatikan. Nah, apa sih 2 aspek itu? Yang pertama yaitu jenis evaluasi dan tujuan yang berkaitan. Kemudian, yang kedua yaitu memanfaatkan hasil evaluasi. Dalam rangka memenuhi amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disusun. Dalam penyusunan KTSP, jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengacu pada Peraturan Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, prinsip implementasi KBK atau Kurikulum 2004 itu diyakini pada setiap satuan pendidikan hampir mirip dengan satuan KTSP. Jadi, antara KBK dan KTSP itu diyakini pada setiap satuan pendidikannya itu memiliki tingkat kemiripan yang tinggi gitu. Nah, kemudian sistem pendidikan itu memiliki sifat dinamis sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dan perkembangan agar tidak tertinggal dari tuntunan perkembangan zaman. Nah, di Indonesia sendiri, kurikulum pendidikan itu juga telah mengalami perubahan dan perkembangan, yaitu pada kurikulum KBS. Setelah kurikulum KBS itu dikembangkan lagi menjadi kurikulum KTSP. Lalu dari kurikulum KTSP juga mengalami perkembangan menjadi kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan Kurtilas. Nah, dari kurikulum 2013 ini juga mengalami perkembangan menjadi kurikulum Merdeka. Nah, perubahan kurikulum tersebut itu juga didukung oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia. Dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa peserta didik di Indonesia itu memiliki kemampuan mengerjakan soal pada level ketiga yang menandakan bahwa kemampuan peserta didik Indonesia belum mencapai titik maksimal dan masih tertinggal. Nah, kurikulum telah mengalami perubahan karena ditemukan beberapa kekurangan pada kurikulum KTSP 2006. Nah, di antara kekurangan tersebut itu yaitu yang pertama, kepadatan isi dan pesan pada kurikulum. Jadi, kekurangan ini itu dibuktikan dengan banyaknya mata pelajaran dan materi yang mana kesulitannya itu melebihi tingkat perkembangan anak. Kemudian, kekurangan yang kedua itu yaitu aspek pengetahuan lebih mendominasi kompetensi yang dikembangkan dan secara sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik. Kemudian kekurangan yang ketiga itu adalah dalam hal penilaian masih belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi atau belum tegas dalam memberikan pengayaan secara berkala. Di sisi lain, kesenjangan kurikulum yang berlaku sebelumnya yaitu KTSP juga menjadi alasan perlunya perubahan dan perkembangan pada kurikulum.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.